beranjak dari hadis yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Imam Dawud an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana thalatha fi safar falyu'ammaru ahadahum." Idza kana thalatha fi safar, apabila ada 3 orang fi safar dalam perjalanan, falyu'ammaru ahadahum, maka jadikanlah salah satu yang 3 itu untuk menjadi pemimpin. Artinya apa? Di dalam hadis sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa kita selaku umat manusia berkewajiban untuk menjadikan pemimpin apabila lebih dari 1 orang. Jelas? Jelas? Itu perintah dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila sudah lebih dari 1 orang, apalagi 2, 3, lebih dari 5 atau 10 orang, falyu'ammaru ahadahum, maka jadikan salah satu kalian untuk menjadi pemimpin. Berangkat dari hadis ini merupakan kodrat ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala dan merupakan fitrah bagi umat manusia bahwa hidup umat manusia di alam dunia ini tidak bisa hidup sendirian, dan manusia secara kodrat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secara fitrah kepribadian manusia, bahwa manusia tidak bisa yang namanya hidup individualisme atau pula sendirian. Manusia membutuhkan orang lain. Betul? Jadi namanya manusia tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan orang lain. Manusia tidak bisa hidup sendirian, membutuhkan orang lain, maka di antara salah satu dari sekian banyak orang ini, jadikan salah satu ada pemimpin. Maka mau tidak mau di dalam pribadi manusia secara lingkup individu atau pula secara golongan, secara luas, manusia harus hidup ada pemimpin. Sadar tidak sadar bahwa kita semua ini adalah pemimpin, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dipertanyakan tentang kepemimpinannya. Kita semua ini adalah pemimpin. Secara pribadi kita pemimpin siapa? Pemimpin diri kita, diri kita sendiri. Kita adalah pemimpin diri kita sendiri. Bahkan di dalam tubuh kita ini banyak sekali anggota badan. Mulai dari mata, siapa yang mimpin? Kita. Mulai dari telinga, siapa yang memimpin telinga? Kita, bukan orang lain. Mulai dari tangan atau pula kaki, siapa yang memimpin tangan atau pula kaki kita? Diri kita, bukan orang. Bahkan anggota badan kita dari ujung rambut sampai kepada ujung kaki, yang mimpin bukan siapa mereka, tetapi yang mimpin diri kita. Mata, yuk mau dibawa mandang kemana? Apakah mata ini mau mandangnya mandang yang baik atau yang buruk? Telinga, yuk mau dibawa kemana? Apakah biasa mendengarkan yang gibah, yang gosip,
mendengarkan yang baik atau yang lisan mau dibawa kemana? Apakah lisan ini mau ngomong yang baik atau yang mau dibawa yang soleh atau yang toleh? Tangan kita pun sama, mau dibawa kemana? Kaki pun mau dibawa kemana? Keputusannya dari seluruh anggota badan kita, ujung rambut sampai kepada ujung kaki, benar atau salahnya, baik atau pula buruknya, soleh atau mafsadatnya, ada pada diri kita. Oh, ternyata hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita ini punya anggota yang sangat banyak. Justru anggota ini jangan sesekali lepas dari kendali kita. Itu secara pribadi. Secara keluarga, mau tidak mau seorang laki-laki, seorang bapak itu adalah pemimpin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita bahwasanya seorang suami adalah pemimpin. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala mempertegas, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Seorang laki-laki qawwamuna 'alan nisa merupakan pemimpin bagi kaum perempuan. Jadi di dalam keluarga secara otomatis bahwa seorang suami itu adalah pemimpin. Karena seorang suami itu adalah pemimpin, baik buruknya di dalam keluarga ada pada suami. Jadi ini ukhti santri, nanti kalau punya suami harus taat kepada suami. Buruk baiknya ada pada suami. Kalau suami baik, taati. Kalau suami tidak baik, ya harus kita ingatkan, bukan dimarahi. Secara keluarga, secara golongan, ada yang namanya tingkatan RT. Oh, rukun tetangga. Dari sekian banyak rumah, ada namanya Pak RT. Jadi jangan macam-macam. RT itu adalah pemimpin, justru yang mengendalikan di masyarakat. Masyarakat kita terkendali atau tidak, nyaman atau tidak, masyarakat kita ada dalam kebaikan atau tidak, itu fungsinya adalah Pak RT. Jadi kalau nanti Pak RT di masyarakat ada yang minum khamr, mabuk-mabukan, di masyarakat tuh ada perempuan laki-laki dia sampai bermalam, tidak diingatkan oleh Pak RT. Ingat, yang bertanggung jawab itu adalah Pak RT. RT justru yang megang peranan yang paling penting di masyarakat. Di atas RT ada siapa? RW. Ada RW. Sama, RW pun itu adalah pemimpin. Karena di bawah RW, rukun warga, itu ada RT-RT. RT 1, RT 2, RT 3, sampai RT 10. Berarti peranannya sangat banyak. Kalau seandainya RT 1 ada dalam ketidakbaikan, RT 2 ada ketidaknyamanan, RT 3 ada dalam kerusakan, RT 4 ada dalam mabuk-mabukan, siapa yang tanggung jawab? Yang tanggung jawab itu Pak RW. Jadi dosanya RT, ingat, dosanya RT itu ada pada Pak RW. Jelas? Di atas RW ada pemimpin lagi, siapa? Pak Lurah. Di atas RW ada pemimpin lagi, Pak Lurah atau Pak Kepala Desa. Pak Kepala Desa membawahi dari sekian banyak RW. RW 1, RW 2, RW 3, perannya sangat benar-benar penting. Berarti peranan desa
jauh lebih penting karena ada di bawah, ada di akar masyarakat, maslahat atau pula mafsadat masyarakat, baik atau pula tidak, nyaman atau pula tidak, makmur atau pula sengsara, yang lebih tahu itu adalah Pak Lurah. Jadi kalau seandainya Pak Lurah diam saja, Pak Lurah masa bodoh, malah sebaiknya Pak Lurah hanya hobinya jalan-jalan, Pak Lurah hanya hobinya rapat saja tapi tidak bisa memasyarakat. Siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang berdosa? Yang dosa di bawah, yang nanggung itu adalah Pak Lurah. Ingat, Pak Lurah adalah pemimpin. Jelas? Di atas Pak Lurah ada siapa? Di atas Pak Lurah ada Pak Camat. Oh, ini camat sangat penting sekali. Kenapa sangat penting? Membawahi dari sekian banyak desa. Peranannya kerukunan masyarakat, kenyamanan masyarakat, kebahagiaan masyarakat, ketenangan masyarakat itu ada di Pak Lurah. Di atas Pak Lurah ada siapa? Di atas Pak Lurah ada Pak Camat. Di atas Pak Camat ada namanya Bupati. Bupati membawahi, berarti sudah lebih tinggi lagi dari sekian kecamatan. Di atas Bupati ada siapa? Gubernur. Jauh lebih besar lagi. Di bawah gubernur dari sekian kabupaten. Di bawah kabupaten dari sekian camat. Camat dari sekian lurah, kepala desa. Dari lurah terbagi menjadi rukun warga, rukun tetangga. Berarti peranan gubernur sangat-sangat berat. Pemimpin seorang gubernur bertanggung jawabnya sangat berat. Jadi yang namanya gubernur, bupati bukan jabatan yang paling enak. Justru secara tanggung jawab jabatan yang paling berat. Di atas gubernur ada siapa? Di atas gubernur ada siapa? Presiden. Ujung tombak. Makanya kenapa kemarin presiden di demo? Kemarin tanggal 11. Kenapa presiden di demo? Karena ujung tombaknya negara ada pada presiden. Ada sesuatu yang tidak nyaman, yang salah bukan siapa-siapa, presiden. Maslahat atau pula mafsadatnya negara bukan pada siapa-siapa, jangan menyalahkan siapa. Ujung tombaknya adalah presiden. Begitu pula kalaulah memang masyarakat banyak kemiskinan, masyarakat banyak pengangguran, masyarakat masih terjadi banyak kerusakan, yang salah siapa? Jangan menyalahkan siapa-siapa, yang salah presiden. Kenapa? Dari sekian kepemimpinan ujung tombak yang kuasa itu adalah presiden. Apalagi undang-undang Indonesia luar biasa. Yang namanya presiden itu Raja Mahadiraja. Oh, kalau Raja Mahadiraja, raja segala raja. TNI takut, polisi takut, KPK takut. Jadi tidak ada presiden di negara kita ini yang ditakuti. Semuanya takut kepada presiden. Memang untuk undang-undangnya seperti itu. Karena undang-undangnya seperti itu, yang ditakuti oleh presiden cuma satu. Siapa? Masyarakat. Jadi bukan takut kepada KPK, bukan takut kepada polisi, bukan takut kepada tentara, bukan takut kepada jaksa, bukan takut kepada BPK, bukan takut kepada dewan, bukan takut kepada MPR. Itu cuma hanya nyanyian negara saja. Yang ditakuti satu, masyarakat.
Nah ini saudara-saudariku terbukti. Ini terbukti sejarah Indonesia yang menurunkan Soekarno siapa? Masyarakat, di dalamnya mahasiswa, betul? Yang menurunkan Soeharto siapa? Masyarakat, di dalamnya mahasiswa. Yang menurunkan sekian di antaranya banyak presiden siapa? Masyarakat, di dalamnya mahasiswa. Makanya presiden jangan